Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kalian semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, semua dipermudah segala urusan nih sampai ngibah, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus lokal. Ini penting banget mbak bagi kawan-kawan semuanya yang bekerja di luar negeri. Dan ini adalah kasus yang pertama mengenai video yang beredar di jejaring sosial, yaitu adanya kabin pesawat yang mengeluarkan asap, bahkan sampai mengeluarkan api. Jadi ini adalah kebakaran ringan mbak. Bagaimana tentang kasusnya, bagaimana tentang kronologi, silahkan disimak sampai habis hanya di channel ini. Ke kasus yang pertama. Jadi ini hari aku baca di sosmed, di jaring sosial, ada sebuah video yang dimana memperlihatkan kabin pesawat. Kabin pesawat itu apa sih? Jadi kabin pesawat itu ada di pesawat yang dimana letaknya itu di atas tempat duduk para penumpang, itu disebut sebagai kabin, tempat menaruh barang-barang penumpang yang biasa nih pulang cuti atau mungkin pernah naik pesawat pasti tahu yang namanya kabin pesawat. Nah di situ terlihat sekali banyaknya keramaian yang dimana salah satu dari penumpang ini mencoba memadamkan api kecil di kabin tersebut. Di situ dia menyiramkan air minumnya sendiri, siramkan. Nah, banyak sekali mbak-mbak iki yang menyangka bahwa itu adalah pesawat dari China Airlines. Tapi setelah aku selidiki, ternyata iki kejadian bukan ini hari mbak, tapi kemarin hari Kamis sore. Jadi ceritanya pesawat ini dari Cina, tepatnya adalah di daerah Hangzhou menuju Hong Kong. Nah, ketika pesawat iki sedang berjalan, di situ ada nih salah satu penumpang iki yang ngelihat mbak bahwa kabin pesawat atas iki kebakaran, menimbulkan asap dan juga ada percikan api. Nah, ketika dia iki melihat adanya tragedi itu, barulah dia cepat-cepat mengambil air minumnya, kemudian membuka kabin pesawat itu, kemudian menyiramkan. Dan penumpang yang lain iki mencoba mengabadikan, memvideo sehingga ramelah ning jejaring sosial. Penumpang yang menyiramkan air tadi iki tidak langsung meminta bantuan ke staf awak pesawat ataupun ke pramugari mbak, tetapi langsung dia iki berupaya sendiri untuk memadamkan. Karena ketika dia memanggil bantuan iki terlalu lambat mbak, takutnya sampai melebar kemana-mana. Jadi dia tuh gercep langsung membuang air tadi. Kemudian datanglah staf dari awak pesawat, kemudian juga pramugari juga ikut membantu. Jadi intinya dia iki lagi ngecas barang elektrik menggunakan power bank yang ia miliki, kemudian ditaruh di kabin sehingga menimbulkan kebakaran ringan ini mbak. Nah di dalam kasus iki mari kita bahas mbak, barang-barang apa yang tidak diperbolehkan ketika mbak-mbak iki menggunakan pesawat, kemudian menaruhnya di kabin. Salah satunya adalah, satu, Anda tidak diperbolehkan iki membawa parfum melebihi dari 100 ml. Kemudian Anda juga tidak diperbolehkan membawa daging-daging segar. Dan yang ketiga adalah Anda tidak diperbolehkan membawa makanan kaleng.
melebihi dari 100 ml. Ketika Anda juga membawa alkohol, iki tidak diperbolehkan melebihi dari 1 liter, Mbak. Tetapi Anda tidak boleh membawa alkohol iki di mana alkoholnya lebih dari 70%, Mbak. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Ngaleme. Tas kondi. Nah, kemudian yang terakhir, Anda juga tidak diperbolehkan iki menggunakan power bank. Intinya adalah power bank yang dicas. Dan yang terakhir, power bank Anda iki tidak diperbolehkan melebihi dari 20.000 mAh. Jadi kalau Anda iki membawa ukuran 20.000, oke, iki batas maksimalnya. Anda juga tidak diperbolehkan membawa power bank iki lebih dari 2. Jadi per orang itu hanya diperbolehkan 2 buah saja. Kemudian Anda juga tidak diperbolehkan, iki pantangan ya Mbak, ngecas HP Anda menggunakan power bank di dalam posisi kapal itu sedang naik, ataupun kapal itu posisinya sedang turun landas atau mendarat, itu malah tidak diperbolehkan, Mbak. Itu sangat berbahaya sekali karena ketika darat iku tekanan kan lebih besar, Mbak. Ketika tekanan lebih besar, kemudian nanti power bank Anda kui panas, secara otomatis iki bisa meledak atau bahkan bisa memicu kebakaran karena power bank kui terbuat dari bahan-bahan yang juga mudah terbakar. Jadi ketika sampean kui menaruh power bank di celana, saku celana, kemudian saku baju, kemudian sampean posisinya lagi di pesawat, disarankan untuk tidak menaruh di situ. Anda bisa menaruh power bank Anda iki di tas ataupun di kabin pesawat. Tapi jika di kabin pesawat, usahakan untuk dibungkus. Kalaupun dibungkus, usahakan juga untuk tidak digunakan. Jika Anda kui baterai HP-nya habis, ngecas Mbak neng gini tempat duduk kursi sampean. Kui kan bisa kan dibuat ngecas atau isi baterai HP Anda. Tetapi kalau nggak ada, yo tunggu aja sampai nanti di Bandara Indo. Jangan sampai Anda mengecas HP Anda menggunakan power bank. Itu saran saya buat sampean karena kejadian ini itu pernah ada di Taiwan, Mbak. Dan yang ngecas ini juga ada PRT Indo. Alhamdulillahnya iki sampai enggak terjadi kebakaran. Jangan sampai kawan-kawan yang kerja di Hong Kong iki mengalami hal yang sama. Karena ketika sampean mengalami hal yang sama, iki sampean bisa sampai dibodoh-bodohin nantinya sama orang-orang Hong Kong. Untung aja iki yang ngecas ini adalah enggak orang Cina, ya orang Hong Kong. Karena di situ pesawatnya Hong Kong Airlines dari Cina menuju ke Hong Kong. Secara otomatis ya kalau nggak wong Cina, ya wong Hong Kong, intinya seperti itu. Untung aja bukan Mbak Indo. Tapi dari kejadian ini kita belajar, Mbak, bahwa power bank yang dicas iki tidak diperbolehkan naik pesawat, apalagi sampai mendarat pesawatnya atau landing. Itu benar-benar tidak diperbolehkan ya Mbak ya, bahaya sekali. Kalau sampai bawa power bank, usahakan power bank Anda iki jangan digunakan di pesawat. Entah itu dia sedang mendarat atau dan sejenisnya. Jangan gunakan dulu demi keamanan bersama. Jangan sampai karena kesalahan Anda iki fatal akibatnya, bahkan sampai merugikan banyak orang yang akhirnya nanti dibuat berita. Akhirnya orang-orang lokal iki memaki-maki kita, katanya goblok lah, bodoh lah. Apalagi sampai terjadinya kebakaran dalam pesawat, apa kita nggak menjadi bahan bulian, apa kita nggak menjadi bahan makian nantinya. Jadi sekali lagi
hati-hati buat mbak-mbak semuanya, jangan menggunakan power bank ketika Anda iki di dalam pesawat. Ada di mana Anda dilarang iki menggunakan HP ketika di pesawat. Itu dua hal yang harus Anda hindari, apalagi ketika mendarat. Sekali hati-hati. Semoga bermanfaat. Kita beralih ke kasus yang kedua. Oke Mbak Eki, kasus yang kedua ceritanya hari ini sekitaran jam 10:32. Jadi ada berita yang dimana di daerah, tepatnya ya Mbak, di daerah Satin yaitu Queen Hill Estate Wong Lock House, di mana ada dua bocah laki-laki umure 4 dan juga 5 tahun. Mereka berdua iki sedang main-main Mbak, tapi main-mainnya iki di luar jendela, di atas AC Mbak. Iki dilihat oleh tetangganya. Ya tetangganya kaget Mbak dan khawatir, bocah loro iki kok bisa nih main di atas AC. Kalau dia iki jatuh bagaimana? Karena melihat kejadian itu, tetangganya iki langsung telepon pihak damkar atau pemadam kebakaran. Ketika pemadam kebakaran itu datang, kemudian membantu dua bocah ini. Sama lihat videonya ini adalah aksi heroik yang dilakukan oleh pemadam kebakaran di dalam menolong dua bocah iki tadi. Setelah diselidiki, ternyata dua bocah iki tidak sendiri Mbak di dalam rumahnya. Ada orang tuanya itu hari. Untung aja orang tuanya iki tidak ada CC. Jika ada CC secara otomatis iki yang disalahkan adalah CC-nya Mbak, bukan orang tuanya nanti. Karena adanya orang tua yang membiarkan dua anaknya iki bermain di tempat berbahaya, alhasil iki kedua orang tuanya iki diinvestigasi Mbak. Kenapa kok bisa lalai dan bisa membahayakan kedua anaknya? Lagian ya Mbak yo, anak umur 4 tahun 5 tahun iki pasti udah memiliki otak Mbak. Mana yang berbahaya, mana yang gak berbahaya, mana main di tempat yang gak berbahaya, mana main di tempat yang gak berbahaya. Iki anaknya apa gak aneh Mbak? Berarti sekeluarga ini gak hanya orang tuanya, tapi anaknya pun aku rasa iki juga aneh. Biasanya anak jagaan Anda nih, kalau bermain di tempat yang berbahaya, apalagi tempat tinggi, iki biasanya ketakutan Mbak, kan takut kan? Ini enggak Mbak, mereka malah bermain dengan asiknya berdua. Ada yang berdiri, ada yang duduk ongkang-ongkang. Nah ini kan yang bermasalah kan juga hanya orang tuanya, tapi juga anaknya ini yang berbahaya. Semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran kita semuanya. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.